Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Pada hari ini kita mau mulai ibadah kita. Walaupun hanya ibadah online, saya percaya hadirat Tuhan ada di antara kita. Mari kita bersama-sama, kita mau fokus, kita mau serius, kita mau sama-sama masuk dalam pujian dan penyembahan. Dan kita mau duduk diam untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih kepadamu untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Untuk setiap kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Hanya dengan memuji-Mu Tuhan, hanya dengan menyembah-Mu Tuhan, dan melakukan firman-Mu Tuhan. Hanya itu yang dapat kami lakukan ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah untuk beberapa waktu ke depan kami mau menyerahkan waktu kami untuk-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di antara kami Tuhan. Engkau hadir di tempat kami berada untuk beribadah Yesus. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu tidak jauh dari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang memberkati jalannya ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan yang melingkupi setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kami bersyukur Tuhan. Kita mau katakan kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau Bapa yang baik. Kau satu-satunya lah kami yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, selalu bersama
dan
Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan khusus ataupun persembahan lainnya dapat menyampaikannya di nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan membaca Mazmur 91 secara bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi ialah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas.
Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan dapat menjadi remah dalam hidup kita, dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita sama-sama mau siapkan hati kita, kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku inginkan Tuhan. Mas perak dan permata
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya kalau kita berada sampai hari ini semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan, kami muliakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini. Kami percaya semua itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pertolongan, perlindungan Tuhan, Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, jamah setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang sudah menyaksikan ibadah online ini. Baik mereka yang ada di rumah sakit, atau di mana saja mereka berada, kiranya lawatan Tuhan melawat mereka, sehingga mereka boleh dijamah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Tapi kita baca perikopnya dari saudara, di mana dikatakan itu aman dalam perlindungan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 27 ini adalah Mazmur Daud, di mana Daud sedang mengalami masalah, mengalami persoalan pergumulan hidupnya, sehingga dia selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang selalu mengalami masalah, selalu mengalami pergumulan dalam hidupnya, dan dia masih muda Saudara ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dibunuh, tapi dia selalu ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga dia aman dalam perlindungan Tuhan. Persoalan yang dialami oleh Daud di dalam kerajaannya, dalam keluarganya, ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya dibunuh Saudara, tetapi Daud selalu ada dalam perlindungan Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata Daud ini di akhir hidupnya dia mati putih rambutnya, penuh kekayaan, penuh kemuliaan. Dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-8, Daud mati suntuk umur di dalam kemuliaan, mati dalam kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 27 Saudara, sekali lagi Mazmur ini berbicara tentang bagaimana Daud menghadapi masalah pergumulan dalam hidupnya. Memang Saudara tidak secara spesifik masalah pergumulan apa yang sedang dialami oleh Daud, tetapi di ayat yang kedua dan ketiga berkata begini, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, Daud hanya berkata ada penjahat-penjahat, ada tentara-tentara yang siap berkemah mengepungnya, tetapi Daud selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Kenapa Saudara Daud selalu aman dalam perlindungan Tuhan? Ada 3 hal, ya, ada 3 langkah yang selalu dilakukan oleh Daud. Yang pertama, Daud percaya kepada Tuhan. Ayat yang pertama berkata begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, Daud berkata Tuhan itu adalah terangnya. Daud berkata bahwa Tuhan itu adalah keselamatan hidupnya.
Daud juga berkata, Tuhan itu adalah benteng hidupnya. Saudara, kata terang tidak hanya berbicara tentang cahaya saja saudara, tapi terang itu berbicara tentang kebaikan Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi saudara, orang yang percaya Tuhan akan menerima kebaikan anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Dan juga berkata bahwa Tuhan itu adalah keselamatan hidupnya. Keselamatan di dalam perjanjian baru, salvation, yang diambil dari terjemahan aslinya saudara dalam bahasa Yunani. Keselamatan artinya soteria. Soteria itu artinya perlindungan, pertolongan, penyataan Tuhan. Keselamatan bukan hanya secara fisik saja, tapi keselamatan dari dosa, keselamatan dari hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya, saudara, akan menerima pertolongan, akan menerima perlindungan, penyertaan Tuhan. Daud juga berkata Tuhan adalah benteng hidupnya, benteng yang selalu memagari sebuah kota dari sergapan musuh. Artinya saudara, orang yang percaya Tuhan ada benteng perlindungan yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan. Amin. Jadi percaya, Daud percaya kepada Tuhan. Daud tidak gentar, Daud tidak takut, karena dia tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang mengalami persoalan pergumulan apa. Mungkin hari-hari sudah sedang mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh Daud. Tapi saya mau katakan saudara, tetaplah percaya sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Alkitab berkata, Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Datang sama Tuhan, serahkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Persoalan, pergumulan, masalah yang sedang kita hadapi hari-hari, datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan, serahkan semua sama Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan yang kedua saudara, langkah yang dilakukan oleh Daud adalah dia bersekutu dengan Tuhan. Ayat yang keempat sampai yang keenam berkata begini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah bersekutu dengan Tuhan. Daud tidak sekedar hanya percaya saudara. Kalau sekedar hanya percaya saja, Alkitab berkata setan-setan pun juga percaya, bahkan gemetar, takut. Jadi bukan sekedar percaya, tapi kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan artinya orang yang selalu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Amin. Orang yang bersekutu dengan Tuhan artinya orang yang selalu mencari Tuhan. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Lewat apa saudara? Lewat ibadah kita. Lewat apa lagi saudara? Lewat doa kita.
apalagi saudara lewat baca firman Tuhan. Kita bersyukur saudara, kita sudah selesai membaca firman Tuhan perjanjian baru. Gemar karena akan membaca Alkitab rutin. Perjanjian baru sudah kita selesaikan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjanjian lama. Saya mau katakan saudara, ayo baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan bukan untuk gagah-gagahan. Tidak saudara. Kita baca firman Tuhan karena kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita akan mengerti janji Tuhan. Kita akan mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan artinya orang yang tidak takut sama Tuhan. Orang yang tidak membaca firman Tuhan artinya orang yang tidak takut sama Tuhan. Amin. Setan saja takut. Masa kita sebagai manusia, orang percaya, kita tidak takut sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Yang sudah punya nama-nama yang ada di firman, ayo baca firman. Jangan hanya ada nama, tapi tidak membaca. Kalau orang yang sudah ada nama tapi tidak membaca firman, itu artinya orang itu tidak takut sama Tuhan. Amin. Jadi mari saudara, bangun hubungan sama Tuhan. Pagi-pagi bangun, mengucap syukur sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, mencari wajah Tuhan. Amin. Nah saudara, untuk bangun hubungan dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, itu perlu tekad. Kalau tidak punya tekad saudara, mau dipaksa kayak apapun juga, tidak bisa. Harus dari punya tekad dari hati sendiri. Dipaksa untuk ibadah kalau tidak punya tekad, percuma. Kalau nggak punya tekad, mau dipaksa untuk baca firman, kalau nggak punya tekad, percuma. Kita harus punya tekad. Kita harus punya satu sikap bahwa saya mau bersekutu dengan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mencari, berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga di ayatnya yang ke-13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara sudah percaya sama Tuhan. Saudara kamu sudah bersekutu sama Tuhan. Apa yang menjadi persoalan saudara? Tunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan kapan saudara? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kairosnya Tuhan, tidak ada orang pun yang tahu. Mungkin hari-hari saudara sudah meminta, sudah doa, tapi mungkin hari-hari ini saudara belum mendapat jawaban Tuhan. Saya mau katakan, tetap percaya sama Tuhan. Tetap bangun hubungan dengan Tuhan dan teguhkanlah hatimu dan nantikanlah waktunya Tuhan. Waktu jawabannya Tuhan itu hanya 3 saudara. Ya, jawaban doa hanya 3. Yang pertama, ya, Tuhan bisa langsung jawab ketika kita minta sama Tuhan. Contohnya saudara, ketika murid-muridnya ketika mereka sedang di dalam perahu, ketika mereka sedang ditimbus oleh angin badai, mereka membangunkan Yesus. Lalu Yesus menghardik angin badai itu. Seketika itu juga angin badai itu redup, berhenti seketika itu juga. Dalam waktu yang mendesak, Tuhan bisa langsung menjawab sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Sama saudara dengan Musa. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, saudara, ketika mereka sampai di padang gurun, di depan mereka ada laut, kiri kanan mereka ada padang gurun, di belakang ada tentara Mesir yang siap dengan pasukan berkudanya untuk membinasakan mereka. Mereka berseru sama Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, ambil tongkatmu, arahkan ke laut. Saat itu juga saudara, laut terbelah dan mereka jalan di tengah-tengah laut. Saudara, ketika mereka berseru sama Tuhan, waktu yang benar-benar mereka butuhkan saudara, ketika tidak ada lagi jalan, sudah Tuhan buka jalan. Depan laut, kiri kanan padang gurun, belakang tentara siap untuk membinasakan mereka. Tuhan yang akan mujizat langsung kepada mereka.
Dan jawaban doa yang ketiga, saudara. Yang kedua, proses atau tunggu. Saudara, seorang perempuan yang bernama Hana, orangnya mandul, saudara. Ketika dia terus disakiti oleh madunya, penina, saudara, dia terus datang kepada Tuhan. Di bait Allah dia berdoa sama Tuhan. Sehingga Tuhan mengabulkan doanya. Kandungannya dibuka. Dia mulai hamil dan melahirkan seorang anak yang namanya Samuel. Bahkan Tuhan juga mengaruniakan kepada dia anak-anak lagi. Ada proses yang Tuhan kerjakan. Kita lihat saudara, Yusuf untuk mencapai kemuliaan Tuhan ada proses. Yusuf harus menderita. Dia harus dijual ke Mesir. Dia harus masuk penjara, saudara. Dan itulah proses yang sedang dihadapi. Sehingga dia menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir saat itu. Proses kemuliaan Tuhan, Tuhan nyatakan. Jadi jawaban doa yang kedua, proses atau tunggu. Yang ketiga, tidak sama sekali. Artinya apa? Tuhan tidak menjawab doa kita sama sekali. Contohnya saudara, Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berdoa sama Tuhan, dia minta kalau boleh duri untuk daging penyakit yang sedang dia derita lalu daripada hidupnya. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kelemahan Rasul Paulus di situ mujizat Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan. Amin. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun persoalan, pergumulan yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini, COVID-19 terus masih ada. Tapi saudara, kita harus tidak tetap percaya sama Tuhan. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Dan nantikanlah waktu Tuhan. Alkitab berkata, saudara, Allah membuat sesuatu indah pada waktunya. Roma 8 ayat 8 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ketika saudara percaya sama Tuhan, ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka saya percaya yang terbaik akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Jadi saudara, ada 3 hal yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, apapun persoalan saudara, apapun persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Terus bangun hubungan, bersekutu dengan Tuhan, dan nantikanlah waktu Tuhan. Amin. Tetap sabar, tetap setia, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Percaya, bangun hubungan dengan Tuhan. Maka yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kita. Pertolongan Tuhan akan terus nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian. Pertolongan Tuhan terus nyata di dalam setiap kehidupan kita. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
seumur hidup. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menjaga kami. Engkau selalu melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa buat umat-Mu Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini. Baik mereka yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Hamba berdoa satu kepada mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Engkau jawab yang sakit sembuh. Yang punya persoalan yang punya kekurangan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, jawaban Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan menyatakan dalam setiap kehidupan. Di dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan, terima kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Kudus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan yang mengajarkan kami
yang mengingatkan setiap kami dalam menghadapi persoalan-pergumulan hidup. Biarlah kami tetap percaya sama Tuhan, dan kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau. Dan kami percaya ketika kami melakukan itu, maka waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Materaikan firman ini bagi setiap kami, supaya kami selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat dan buka dua tangan. Terima berkat Tuhan yang ajaib. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kekasih-kekasih Kristus saleh-salehnya, sekarang terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah-limpah-limpah dalam kasih Allah Bapa, kasih Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus yang terus dan selalu menyertai, menuntun, membimbing, mengurapimu, melindungimu mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, dan kita boleh hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Yang telah percaya diberkati untuk menjadi berkat. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.